Perkenalkan, nama saya Septian Cahyo. NRP saya 130 220 323. Saya dari kelompok 3 KPK. Halo, perkenalkan nama saya Natalisa Margareta dengan ARP 130120079. Nama saya Muhammad Rizky dari kelas KPK dengan NRP 130220311. Itu Andrian dari kelas KPK, nomor NRP 130220349. Halo, nama saya Yohanes Birisman Pratama dari KPK, nomor NRP 130 320 256. Perkenalkan, nama saya Cindy Adinda Putri dari kelas KPK dengan NRP 130220347. Permasalahan utama dalam kasus tersebut adalah perusahaan jasa angkutan yang awal mulanya didirikan dari nol oleh Pak Sugito, dan pada tahun 2015 Pak Sugito mengalihkan perusahaannya di bawah kepemimpinan anaknya yang baru lulus S2. Pada saat kepemimpinan anaknya, para karyawan banyak yang demo dan menuntut Pak Sugito untuk memimpin perusahaannya lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: yang pertama, putranya dari Pak Sugito dianggap tidak becus dalam menangani perusahaan. Yang kedua, fasilitas yang dianggap tua bisa menghambat produktivitas kerja. Oleh karena itu, para karyawan meminta ganti fasilitas yang sudah tua tersebut menjadi fasilitas yang baru, sehingga jalannya pekerjaan juga lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, insentif yang seharusnya diberikan kepada para karyawan yang kerjanya bagus. Oleh karena itu, para karyawan meminta insentif yang seharusnya mereka dapatkan karena kerjanya yang bagus. Yang keempat, meminta kejelasan tentang adanya PHK massal karena COVID-19. Menurut saya masuk akal, karena karyawan yang merasa segala fasilitas untuk bekerja terpenuhi pasti merasa senang, sehingga motivasi untuk bekerja akan semakin meningkat dan akan membantu kelancaran serta dapat mempercepat penyelesaian kerja sehingga meringankan beban tenaga serta pikiran dari karyawan. Oke, apakah pemberian insentif yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan? Beri argumentasi. Jadi, pemberian insentif itu boleh-boleh saja, tapi dengan penggunaan yang tepat. Tapi terkadang pemberian insentif itu juga salah, karena semua karyawan akan memberikan tenaga dan usaha yang maksimal terhadap perusahaan itu. Mungkin setiap orang memiliki tingkat kemaksimalan kinerja yang berbeda-beda. Jadi, pemberian insentif itu tidak baik juga jika diberikan terus-menerus ke orang yang sama. Karena kita juga harus melihat kinerja karyawan satu persatu setiap karyawan. Jadi, tidak bisa disamaratakan. Seperti itu. Pertanyaan nomor 4. Apakah tepat Pak Sugito menugaskan Pak Ridwan untuk menyampaikan hasil rapat? Mengapa? Beri alasan saudara. Jadi, menurut saya Pak Sugito mengambil keputusan yang tepat untuk memerintahkan Pak Ridwan dalam menyampaikan informasi kepada para karyawan yang berdemo. Karena dalam perusahaan tersebut, Pak Ridwan memiliki jabatan selaku manajer sumber daya manusia, di mana jabatan tersebut memang memiliki tugas untuk mengatur cara dan sistem penilaian masing-masing karyawan, mengatur para karyawan, dan juga memiliki peran untuk mengembangkan potensi karyawan dan perusahaan tersebut. Memang pada dasarnya,
manajer sumber daya manusia memegang peran penting mengatur para karyawan dalam perusahaan tersebut. Jadi, Pak Sugito tidak perlu menyampaikan hasil rapatnya sendiri karena dalam perusahaannya sudah memiliki struktur organisasi yang memiliki peran masing-masing. Menurut saya, managerial skill yang kurang dikuasai oleh Naruto ialah human skills dan conceptual skills. Naruto tidak dapat menjalin hubungan kerja yang baik dengan orang lain, yaitu karyawan, yang mengakibatkan para karyawan menuntut Pak Sugito kembali memimpin perusahaan dan mendepak Naruto karena Naruto dianggap tidak becus dalam memimpin perusahaan. Selain itu, Naruto tidak dapat berpikir analitis untuk mendiagnosis dan memecahkan masalah yang terjadi dalam perusahaan, seperti isu PHK massal karena COVID-19 yang mengakibatkan turunnya omset perusahaan. Masalah lainnya, ia tidak dapat mencari solusi untuk memperbaiki fasilitas kantor yang terlalu tua, yang menghambat produktivitas kerja karyawan.